Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismaya TV, masih seputaran perang Palestina dan Israel. Saya, Yadi Ismaya, dan Saya, Cut Aminah Feriza. serangan pertama Hamas. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, adalah Hari Raya Sabat Yahudi. Yang berarti banyak keluarga Israel akan menghabiskan waktu bersama di rumah atau di sinagoga. Sebagian lainnya bertemu dengan kawan-kawan mereka. Namun, ketika fajar mulai menyingsing, sejumlah roket menghujani wilayah Israel. Menandakan dimulainya serangan dengan skala dan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Israel telah memperkuat penghalang di perbatasan antara wilayahnya dan sebagian wilayah Palestina di Gaza. Dalam beberapa jam, terungkap bahwa penghalang itu mudah ditembus. BBC News telah menganalisis rekaman yang diambil oleh kelompok milisi dan warga sipil untuk mengetahui bagaimana Hamas mengoordinasikan serangan paling kompleks yang mereka lakukan dari Gaza. Roket menandakan dimulainya serangan. Pada pukul 6.30 waktu setempat, roket mulai menghujani kota. Kelompok milisi Hamas, yang menguasai Gaza dan ditetapkan sebagai kelompok teroris di Inggris dan negara lain di seluruh dunia, sering menggunakan taktik ini. Roket-roket itu seringkali kesulitan menghindari sistem pertahanan kubah besi yang canggih milik Israel, namun ribuan roket ditembakkan dalam waktu singkat untuk melumpuhkannya. Skala serangan ini menunjukkan perencanaan yang matang selama berbulan-bulan. Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 5.000 peluru pada gelombang pertama. Israel mengatakan jumlahnya setengah dari jumlah tersebut. Sirene serangan udara mulai terdengar hingga Tel Aviv, sekitar 60 km dari Gaza, dan Yerusalem Barat. Asap tampak membubung di atas kota-kota yang terkena serangan roket secara langsung. Ketika roket terus-menerus diluncurkan, kelompok milisi berkumpul di tempat yang mereka rencanakan untuk menembus perbatasan Gaza yang dijaga ketat. Meskipun Israel menarik pasukan dan pemukimnya keluar dari Gaza pada 2005 silam, Israel masih mengontrol wilayah udara, perbatasan dan garis pantai. Selain patroli militer rutin di sekeliling perimeter, yang berupa tembok beton di beberapa tempat dan pagar di tempat lain, terdapat juga jaringan kamera dan sensor untuk mencegah serangan. Namun dalam beberapa jam, penghalang itu telah ditembus berulang kali. Bagaimana Hamas menembus perbatasan? Sejumlah anggota Hamas mencoba melewati penghalang di perbatasan, termasuk terbang di atasnya dengan para layang. Rekaman yang tidak diverifikasi menunjukkan setidaknya 7 orang melayang di atas Israel dan dengan perahu. Militer Israel mengatakan mereka telah menggagalkan 2 upaya Hamas untuk menyeberang ke Israel dengan mendaratkan kapal di pantai. Namun yang membedakan serangan ini adalah beberapa serangan terkoordinasi dan langsung pada titik-titik perlintasan penghalang. Pada pukul 5.50 waktu setempat, akun Telegram yang terafiliasi dengan organisasi sayap Hamas mengunggah gambar pertama dari darat, yang diambil di Kerem Shalom penyeberangan paling selatan Gaza. Mereka menunjukkan para milisi menyerbu sebuah pos pemeriksaan dan 2 jenazah tentara Israel yang berlumuran darah di tanah. Gambar lain menunjukkan setidaknya 5 sepeda motor, masing-masing membawa 2 milisi bersenjatakan senapan, melewati lubang di bagian pagar kawat pembatas yang sudah mereka potong sebelumnya. Di titik terjauh di utara penyeberangan Gaza, sekitar 43,4 km dari Kerem Shalom, Hamas mengerumuni penyeberangan lainnya. Rekaman video tentang peristiwa itu diunggah di salah satu saluran propaganda kelompok tersebut. Video tersebut menunjukkan ledakan di penghalang beton, yang berfungsi sebagai sinyal untuk memulai serangan, dan seorang milisi kemudian terlihat melambaikan tangan ke sekelompok pejuang menuju lokasi ledakan. 8 pria yang mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan berlari menuju pos pemeriksaan yang dijaga ketat dan menembaki pasukan Israel. Kemudian dalam video tersebut, jenazah tentara Israel terlihat tergeletak di lantai saat para milisi pergi dari satu ruangan ke ruangan lain. Mereka tampak jelas sangat terorganisir dan terlatih. Gaza memiliki 7 pos perbatasan resmi, 6 diantaranya dikuasai Israel, 1 pos penyeberangan ke Mesir dikuasai oleh Kairo. Namun dalam waktu beberapa jam, Hamas telah menemukan cara untuk memasuki wilayah Israel melalui pos perbatasan tersebut. Serangan mencapai jauh ke dalam wilayah Israel. Anggota Hamas keluar dari Gaza ke segala arah. Kini kita mengetahui dari pihak berwenang Israel bahwa mereka menyerang 27 lokasi berbeda, tampaknya dengan perintah untuk membunuh di tempat.
Daerah terjauh yang ditembus Hamas adalah kota Ofakim, yang terletak 22,5 km di timur Gaza. Peta di bawah menunjukkan berbagai wilayah yang mereka capai. Di Sderot, milisi tampak berdiri di belakang mobil bak terbuka yang berkendara melewati kota, yang terletak sekitar 3 km di timur Gaza. Sekitar belasan milisi bersenjata tampak menyebar melalui jalan-jalan kosong di Ashkelon, tepat di sebelah utara penyeberangan Erez yang baru saja diserbu. Pemandangan serupa terjadi di Israel Selatan dan warga sipil diperintahkan oleh militer untuk bersembunyi di dalam rumah. Seorang saksi mata mengatakan kepada BBC bagaimana para milisi berkendara dalam sebuah mobil van yang penuh dengan senjata dan menghabiskan 3 jam di daerah tersebut untuk mencari sasaran warga Israel lainnya. Tentara dan warga sipil disandera. Kita sekarang tahu bahwa sejumlah sandera diambil dari festival dan lokasi lainnya, kemudian dibawa ke Gaza. Israel mengatakan 100 orang, tentara dan warga sipil, telah diculik. Rekaman video yang diambil di kota Beri dan diverifikasi oleh BBC menunjukkan sekitar 4 warga sipil dibawa pergi secara paksa oleh milisi. Beberapa video yang beredar secara daring menunjukkan warga Israel, beberapa di antaranya terluka parah, diarak di jalan-jalan Gaza yang padat. Kekejaman lain, yang belum dapat diverifikasi oleh BBC, dan terlalu gamblang untuk dipublikasikan juga terekam kamera, termasuk seorang pengendara motor yang diseret keluar dari mobilnya dan tenggorokannya digorok. Ada juga jenazah warga sipil dan tentara yang diarak. Selain menargetkan komunitas Israel, Hamas juga menyerang 2 lokasi militer, sebuah pangkalan di Zikim dan satu lagi di Reim. Rekaman video yang diambil dari dekat Reim menggambarkan situasi setelah serangan, dengan beberapa mobil yang terbakar tersebar di sepanjang jalan menuju pangkalan. Tidak jelas berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran tersebut. Kanal media sosial Hamas berulang kali membagikan foto-foto jenazah tentara Israel. BBC News belum dapat memverifikasi foto-foto ini. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah serangan roket, ratusan warga Israel meninggal dunia dan itu terjadi dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Bantuan mulai berdatangan di wilayah selatan yang dilanda bencana dalam hitungan jam. Namun Hamas, untuk sementara waktu, berhasil mengendalikan sebagian wilayah di luar Gaza. Kecepatan dan ketepatan waktu serangan mendadak ini telah mengejutkan Israel. Pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi akan ditanyakan selama bertahun-tahun. Pada siang hari setelah serangan itu bergulir, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan, "Kita sedang berperang." Berita ini disiarkan oleh Ismaya TV, channel edukasi dan religi. Sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sahabat semua dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Saya Yadi Ismaya, dan saya, Cut Aminah Feriza. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.